Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya. Alhamdulillah adik-adik bertemu lagi dengan Kak Tony dalam program belajar online yang diselenggarakan oleh Bidang Media LP Ma'arif Cabang Kabupaten Banyumas. Adik-adikku, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dengan membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Semoga Allah melimpahkan kepahaman dan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Mari kita membaca dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adikku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Materi pecahan ini terdapat pada kelas 5 semester 1. Tetapi materi pecahan yang akan kita pelajari nanti akan kita mulai dari materi dasar mengenal pecahan. Oleh karena itu, pelajaran hari ini bisa diikuti tidak hanya oleh siswa kelas 5, tetapi dapat diikuti dari siswa kelas 2, 3, 4, dan bahkan kelas 6. Oleh karena itu, materi pelajaran ini nanti akan Kak Tony bagi menjadi 3 bagian. Semoga kalian bisa mengikuti semuanya dengan baik. Nah, apakah kalian sudah siap? Mari simak dengan baik penjelasan Kak Tony ya. Nah, adik-adik semua, perhatikan materi yang sudah kalian lihat berikut ini. Materi penjumlahan dan pengurangan pecahan bagian pertama. Materi pelajaran ini sebenarnya untuk kelas 5 semester 1, tetapi tadi di awal sudah Kak Tony sampaikan, karena akan kita bahas mulai dari dasar, sehingga dapat kalian pelajari atau dapat diikuti oleh siswa kelas 2, 3, 4, bahkan kelas 6. Untuk itu, materi yang harus dipahami agar dapat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda sesuai yang terdapat pada kompetensi dasar kelas 5 semester 1, maka adik-adik semua harus memahami beberapa langkah. Yang pertama adalah memahami konsep pecahan, yang kedua memahami bentuk pecahan, yang ketiga memahami pecahan senilai, yang keempat memahami cara menyederhanakan pecahan, yang kelima memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama, dan yang terakhir memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Adik-adik tidak usah khawatir, terlihat materinya banyak, tapi nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian, sehingga adik-adik dapat mengikutinya dengan mudah. Baik, akan Kak Tony mulai dari materi yang pertama. Diperhatikan dengan baik ya. Anak-anak atau adik-adik, yang pertama harus kalian pahami adalah konsep pecahan. Apakah pecahan itu? Diperhatikan ya. Nah,
di sini Kak Tony punya gambar. Di sini ada kata kuncinya, pecahan menunjukkan bagian dari kelompok yang sama besar. Kita lihat apakah bangun ini termasuk pecahan. Kita lihat apabila Kak Tony ambil dan Kak Tony bagi dua, ternyata memiliki dua bagian yang sama besar. Sehingga daerah yang Kak Tony arsir atau berwarna coklat ini, apakah ini termasuk pecahan? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena bagian ini merupakan satu bagian dari beberapa kelompok atau di sini dua kelompok bagian yang sama besar. Kita lanjutkan adik-adikku. Kita lihat di sini. Apakah pecahan di sini juga termasuk pecahan juga? Bangun di sini, kita lihat bersama. Ketika tiga daerah yang diarsir ini kita samakan, ternyata memiliki besar yang sama. Berarti kalau ditanya, apakah daerah yang berwarna biru ini termasuk pecahan? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena termasuk bagian dari kelompok yang sama besar. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini. Apakah bagian yang diarsir ini atau ini ya termasuk pecahan? Kita lihat bersama. Nah, apakah dua bagian ini sama besar? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, jika kalian ditanya, apakah daerah yang berwarna biru ini termasuk pecahan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena memiliki bagian yang tidak sama besar. Kita lanjutkan. Nah, di sini apakah daerah yang diarsir ini termasuk pecahan juga? Bisa kita lihat. Nah, ternyata memiliki bagian yang tidak sama besar. Sehingga jika kalian ditanya, apakah daerah yang berwarna biru ini termasuk pecahan? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena tiga daerah ini memiliki besar yang berbeda-beda. Sekarang kalau bentuknya lingkaran, apakah lingkaran ini, pecahan ini termasuk adalah bentuk pecahan? Kita lihat apakah dia membagi sama. Misalkan kita pindahkan ke sini, ternyata daerah ini membagi dua bagian sama besar. Sehingga jika kalian ditanya apakah ini termasuk pecahan, jawabannya adalah ya. Karena daerah ini membagi atau terdiri dari dua bagian yang sama besar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah bagian ini termasuk pecahan? Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena dua bagian ini tidak sama besar. Jawabannya tidak. Kita lanjutkan. Apakah bagian ini termasuk pecahan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena mereka tiga bagian ini bukanlah bagian yang sama besar antara yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Mungkin yang kedua dan ketiga ini sama, tetapi yang satu ini tidak sama. Berarti ini bukan bagian dari pecahan. Sekarang ini, apakah ini juga termasuk bagian dari pecahan? Jawabannya adalah ya. Mengapa?
Karena bagian ini terdiri dari satu bagian yang terdiri atas 3 kelompok bagian yang sama besar. Jadi ini termasuk pecahan, ini juga termasuk pecahan, dan ini juga termasuk pecahan. Nah, anak-anak, konsep pertama yang harus kalian pahami, pecahan itu adalah menunjukkan bagian dari kelompok yang sama besar. Apabila tidak sama besar, berarti bukan pecahan. Kita lanjutkan sekarang. Coba kalian perhatikan di sini ada sebuah roti. Kita bayangkan sebuah roti yang akan kita potong-potong. Nah, kita potong menjadi berapa ini? 2 bagian sama besar. Jika kalian ditanya, apakah daerah atau roti ini termasuk bagian dari pecahan? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena bagian ini merupakan bagian dari kelompok yang sama besar. Nah, pertanyaannya, jika kalian ditanya, berapa bagian ini? Jawabannya adalah, kita tulis di sini. Ini ada 1 bagian, maka kita tulis 1. Dari berapa? Ada 1, 2. Ini tadi ada di sini, kita ambil, ada 2. 1 bagian dari 2. Artinya, seandainya ini adalah roti yang utuh, jika adik-adik dipotong menjadi 2, lalu yang ini diberikan kepada adik-adik, maka ketika adik-adik ditanya berapa bagian roti yang adik terima, jawabannya 1/2. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini, roti yang kedua ini, jika dipotong menjadi berapa ini? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bagian. Jika adik-adik mendapat bagian ini, berarti adik-adik mendapat roti berapa bagian? Jawabannya adalah 1 bagian dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian yang sama besar. Jika seandainya adik-adik mendapat 2 potong roti ini, berarti kalau ditanya berapa bagian yang adik-adik dapat, jawabannya adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Selanjutnya, jika adik-adik mendapatkan roti ini lagi, berapa bagian yang adik-adik dapat? Adik-adik mendapat 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Dan jika adik-adik mendapat ini juga, berapa bagian yang adik-adik dapat? Maka adik-adik mendapat 4 bagian dari 4 bagian yang sama. Atau kalau kita kembalikan ke bentuk semula, maka adik-adik mendapat berapa? Mendapat 1 roti yang utuh. Nah, seperti itu. Adik-adik, Kakak Tony harap dengan penjelasan ini, adik-adik semakin paham tentang konsep pecahan. Akan kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang ini. Jika ini berapa bagian, kita lihat bersama. Nah, 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya. Sekarang kalau Kak Tony tanya kepada adik-adik, kira-kira seandainya adik-adik mendapat roti bagian ini, maka ketika adik-adik ditanya, adik-adik mendapat bagian berapa dari roti tersebut? Ya, tepat. Jawabannya adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena adik-adik mendapat 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Seandainya adik-adik mendapat ini, maka adik-adik mendapat berapa bagian roti? Jawabannya adalah 2/3. Artinya mendapat 2 bagian dari 3 bagian yang sama. Sekarang kita lihat contoh yang di bawah. Roti ini dibagi menjadi berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata dibagi menjadi berapa? Menjadi 6 kelompok yang sama besar.
kita bisa menulis di sini 6 bagian yang sama besar. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik nanti akan mendapat berapa bagian, tinggal kita hitung saja. Jika misalkan adik-adik mendapat ini, maka tinggal kita hitung, berarti adik-adik mendapat 1 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Jika adik-adik mendapat ini, berarti mendapat berapa? 1, 2. Berarti mendapat 2 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Dan begitulah seterusnya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita mencoba bersama. Kak Tony punya soal ini. Nah, pertanyaan Kak Tony, berapa bagian pecahan atau wilayah atau kalau tadi Kak Tony beri contoh roti ya, roti yang diarsir ini. Jawabannya berapa adik-adik? Ya, jawabannya adalah 2 per 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya 2 per 5. Nah, seperti ini. Seandainya adik-adik ada soal baru lagi seperti ini. Nah, ini misalkan akan Kak Tony arsir lagi. Nah, sekarang adik-adik mendapat berapa bagian? Atau kalau ditanya berapa bagian daerah yang diarsir? Jawabannya adalah 3 per 5. Atau 3 bagian dari 5 kelompok yang sama besar. Nah, dari sini Kak Tony harap adik-adik semakin paham. Sekarang ini, jika misalkan ini Kak Tony ambil, nah, kalau kalian ditanya berapa bagian yang diarsir ini, berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 1 per 2. Artinya, 1 bagian ini dari 2 bagian yang sama besar, yaitu ini dan ini. Mau bentuknya kita rubah seperti ini? Sama saja ya adik-adik, ini tetap namanya 1 per 2. Mau kita ubah seperti ini juga 1 per 2. Nah, seperti inilah konsep pecahan yang harus adik-adik pahami. Nah, adik-adik, sekarang kita coba yang baru lagi. Kira-kira kalau Kak Tony ambil bagian ini dan Kak Tony berikan kepada kamu atau kepada adik-adik, kira-kira bagian ini berapa pecahannya? Jawabannya adalah iya, tepat. Kita hitung dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini ada 4. Nah, berarti ada 4 bagian yang sama. Kita taruh di bawah sini. 4 bagian yang sama. Dan adik-adik mendapat berapa? Kalau adik-adik mendapat ini, berarti mendapat 1 per 4. Atau jika misalkan kita buat seperti ini tadi, nah, jika ditanya adik-adik berapa bagian yang diarsir, jawabannya adalah 1 per 4. Kalau seperti ini, nah, berapa bagian yang diarsir adik-adik? Iya, kalian semakin pintar. Jawabannya adalah 2 per 4. Kalau ini, nah seperti ini. Kalau Kak Tony tanya, berapa bagian yang diarsir? Jawabannya adalah 3 per 4. Kalau ini juga diberikan, berapa yang diarsir semuanya? Jawabannya adalah 4 per 4 atau 1 utuh. Karena 4 per 4 itu menunjukkan 4 bagian dari 4 kelompok yang sama besar. Artinya kembali lagi menjadi utuh 1. Nah, sekarang untuk latihan. Jika kira-kira ini sebuah roti kue ulang tahun, Kak Tony potong menjadi berapa ini? 1, 2, 3, lalu Kak Tony berikan yang bagian ini. Nah, kalau ditanya berapa bagian yang Kak Tony berikan, jawabannya berapa adik-adik? Kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 bagian kelompok yang sama besar. Adik-adik mendapat berapa? Mendapat ini saja. Berarti mendapat 1 bagian.
Kalau misalkan roti ini juga Kak Tony berikan pada orang lain, maka berapa bagian yang Kak Tony berikan? Jawabannya adalah 2 bagian dari 3 kelompok yang sama. Kalau Kak Tony balik, misalkan 2 roti ini, 2 potong roti ini Kak Tony berikan, berapa sisanya? Tentunya sisanya tinggal ini. Ini berapa bagian? 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, Kak Tony harap adik-adik semakin paham dengan konsep pecahan ini. Karena jika adik-adik paham konsep tentang pecahan ini, maka pada materi selanjutnya adik-adik akan semakin mudah. Intinya, pecahan adalah bagian dari kelompok yang sama besar. Apabila tidak sama besar, berarti bukan pecahan. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang kalau seperti ini. Kak Tony ingin rotinya dibagi, dipotong-potong seperti ini, dan Kak Tony berikan kepada seorang anak, yaitu 2/6 bagian. Kira-kira bagaimana? Atau berapa besarnya? Nah, bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti betul ya, ada 6 kelompok yang sama besar. Dan ternyata anak tersebut mendapat 2 bagian. Berarti tinggal kita taruh saja. Mungkin dapat ini, atau dapat ini. Atau mungkin ini dan ini. Atau mungkin ini dan ini. Sama saja ya. Yang penting mendapat 2 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, Pak Guru harap atau Kak Tony harap sekarang anak-anak semakin paham dan semoga tidak bosan ya. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Memahami bentuk pecahan. Kalau tadi kita belajar tentang konsep pecahan, sekarang kita belajar tentang bentuk pecahan. Seperti apa bentuk pecahan itu ya? Kita lihat bersama. Nah, tadi sudah belajar ada 1/2. Kita sebut dengan 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Di dalam pecahan, ini bentuk seperti ini disebut dengan pecahan biasa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada angka di atas atau bilangan di atas dan di bawah. Dan diberi batas dengan tanda garis. Tanda garis ini dibaca per. Dan bilangan yang di atas disebut dengan pembilang. Sedangkan bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Sedangkan yang ini pembilangnya 1, penyebutnya 3, dibaca 1/3 atau 1/3. Dan yang ini 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Dan yang ini dibaca 1/5 atau 1/5. Kalau seperti ini dibaca bagaimana? Sama. Yang di atas kita baca 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Atau 2 bagian yang diperoleh tadi disebut pembilang dan 3 bagian dari kelompok yang sama disebut sebagai penyebut. Yang ini dibaca 3/5. Nah, anak-anak, konsep juga termasuk nama bentuk pecahan biasa ini terdapat pada materi kelas 2 semester genap. Jadi jika ada anak-anak atau adik-adikku yang kelas 2 mengikuti pelajaran ini, insya Allah nanti di semester 2 kalian akan lebih mudah
dan cepat dalam memahami pecahan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita meningkat belajar tentang pecahan senilai. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Dan bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Adik-adik, silakan disimak materi berikut ini. Perhatikan dua pecahan berikut ini. Nah, di sini kita lihat, tentunya adik-adik sudah paham ya, jika Kaktoni tanya. Daerah yang diarsir ini menunjukkan pecahan berapa? Jawabannya adalah, iya, tepat. Jawabannya adalah 1/2. 1 bagian dari 2 kelompok yang sama besar. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah ini adik-adik. Di sini ada berapa? Kita hitung kalau ditanya berapa pecahan dari daerah yang diarsir. Kita hitung 1, 2. Ada 2 bagian. Dari berapa kelompok bagian yang sama? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, berarti yang di bawah ini menunjukkan pecahan 2/4, sedangkan yang di atas ini menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Dan kita lihat apakah mereka sama besar. Nah, misalkan kita pindahkan ke sini, anak-anak atau adik-adik. Nah, ini kita pindahkan ke sini, ternyata sama besar ya, atau di sini sama nilainya. Sehingga dapat kita simpulkan 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, seperti ini adik-adik yang namanya pecahan senilai, yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Di sini 1/2, di sini 2/4. Nah, kita akan mencoba lagi contoh yang lainnya agar adik-adik semakin paham dengan pecahan senilai. Perhatikan pecahan berikut ini. Adik-adik, kira-kira berapa pecahan dari daerah yang diarsir ini? Berapa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah 2/3. 2 bagian dari 3 bagian kelompok yang sama besar. Sekarang yang di bawah ini ada berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian dari berapa kelompok bagian yang sama? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, di sini sekarang kita lihat apakah 2/3 itu senilai dengan 6/9. Kita lihat di sini anak-anak atau adik-adik, misalkan kita pindahkan ya, di sini ke bawah sini, ini juga kita pindahkan ke bawah sini, ternyata sama. Ternyata sama besar. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan 2/3 itu senilai dengan 6/9. Kita lanjutkan. Sekarang seperti ini. Coba Kak Tony tunggu untuk yang atas ini anak-anak atau adik-adik. Kira-kira daerah yang diarsir ini berapa pecahannya? Ya, kalian tepat. Jawabannya adalah 1/2. Kalau yang di bawah ini, coba dihitung. Ada berapa? Ya, ada 4. Maaf, 5 ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari berapa kelompok? Dihitung coba adik-adik. Ada berapa? Ada 10. Nah, sekarang kita lihat 1/2
dengan 5/10. Apakah termasuk pecahan senilai? Kita lihat di sini, jika pecahan yang di atas ini kita turunkan, taruh di sini, ternyata sama besar. Berarti ini menunjukkan pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 5/10. Nah, sekarang saya kira atau Kak Tony kira adik-adik sudah paham dengan contoh-contoh gambar ini apa itu yang dimaksud dengan pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, dibuktikan dengan besarnya sama. Nah, pertanyaannya, apakah nanti adik-adik ketika ingin menentukan pecahan senilai harus membuat gambar? Jawabannya tidak. Ini tadi yang Kak Tony contohkan itu masih pecahan yang kecil-kecil. Mungkin nanti adik-adik akan menemukan pecahan yang besar. Dan tentunya sulit jika harus digambar seperti yang Kak Tony contohkan tadi. Oleh karena itu, mari kita pelajari polanya. Ketika kita menemukan polanya, maka adik-adik bisa menentukan pecahan senilai tanpa harus menggambar. Coba ya kita lihat polanya seperti apa. Adik-adik, di sini ada angka 1 senilai dengan 2. Bentar. Kita lihat adik-adik, angka 1 yang di sini akan Kak Tony kasih warna kuning ya. Nah, 1 ini senilai dengan 2. 2 dengan 4. Nah, kita lihat ya. 1 menjadi 2. Kira-kira diapakan? Oh, ternyata dikali 2. Nah, kalau 2 menjadi 4, ternyata juga dikali 2. Nah, wah, ini kok aneh ya. Kita lihat selanjutnya yuk. 2/3 senilai dengan 6/9. Coba kita simak yuk. Ini sebentar ya. Ini Kak Tony ada sedikit kesalahan. Akan Kak Tony perbaiki dulu. Nah, ini Kak Tony perbaiki. Ini adalah 2 dan ini adalah 3. Nah, sudah. Kak Tony lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat 2 menjadi 6. Kira-kira diapakan anak-anak atau adik-adik? Wah, sepertinya ini dikali 3. Coba, 2 kali 3 itu 6. Nah, sekarang 3 menjadi 9. Bagaimana caranya? Ini juga dikali 3. Coba yang bawah sini. 1 menjadi 5. Ini dikali 5. 2 menjadi 10. Ini dikali 5 juga. Nah, adik-adik coba cermati polanya. Apakah adik-adik menemukan sebuah pola dalam menentukan pecahan senilai? Nah, jawabannya adalah iya, kita menemukan polanya adik-adik. Yaitu apa? Jika bilangan yang di atas atau tadi kita sebut dengan pembilang, kita kalikan 2, maka bilangan yang di bawah atau yang kita kenal dengan penyebut juga dikalikan 2. Ini juga sama. Ketika yang di atas pembilang dikalikan 3, penyebut juga dikalikan 3. Ketika ini
dikalikan 5, yang di bawah juga dikalikan 5. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jika kita ingin menentukan atau membuat pecahan senilai dari suatu pecahan, maka caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, bisa kita kalikan dengan 2. 2 atas, yang bawah juga 2. Atau kita kalikan 3. Atas kali 3, bawah kali 3. Atau kita kalikan 5. 5 atas, 5 yang bawah. Atau mungkin bisa kita kalikan dengan bilangan yang lain. Dikalikan 6, dikalikan 7, dikalikan 8, dikalikan 10, dikalikan 12, dikalikan 100, dan seterusnya. Nah, dari sini Kak Tony harap adik-adik paham dengan pecahan senilai dan cara menentukan atau membuat pecahan senilai yang lainnya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita coba untuk pecahan-pecahan berikut ini. Nah, ini Kak Tony hapus dahulu ya. Nah, sebentar, Kak Tony hapus dahulu. Nah, sudah. Sekarang adik-adik coba dilihat di sini. 1/3. Bagaimana kira-kira? 1 kita kalikan berapa? Agar mendapat pecahan seperti ini. Kak Tony hapus dahulu ya, untuk kita berlatih bersama. Nah, sudah. Kita akan coba dengan konsep tadi, yaitu ketika kita ingin menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka atau bilangan yang sama. Kita lihat di sini, 3 menjadi 9. Berarti dikalikan berapa? Dikalikan 3. Atas juga harus kita kalikan 3. Sehingga menjadi berapa? Menjadi 3. 1/3 senilai dengan 3/9. Sekarang ini kita lihat 4 menjadi 20 dikalikan berapa? Dikalikan 5. Maka yang di atas juga kita kalikan 5. Menjadi 5. Yang bawah sini 7 menjadi 70, kita kalikan berapa? Kita kalikan 10, maka yang di atas juga kita kalikan 10. 1 kali 10 hasilnya 10. 1/7 senilai dengan 10/70. Nah, kalau di sini adik-adik bebas ingin membuat berapa. Misal, Kak Tony ingin ubah menjadi berapa ya? Nah, misalkan dikalikan 2. Nah, yang bawah juga dikalikan 2. Berapa? 2 kali 2, 4. Nah, 5 kali 2, 10. Berarti 2/5 pecahan senilainya antara lain adalah 4/10. Boleh yang lainnya lagi? Boleh. Ini masih sama. Kita coba kalikan dengan 3. Ini juga kita kalikan dengan 3. Menjadi berapa? Menjadi 6. Sebentar, 6/15. Nah, dari sini banyak sekali adik-adik pecahan senilai yang bisa kalian buat. Berarti 2/5 itu bisa menjadi pecahan senilai berapa saja? Ada 4/10, ada tadi 6/15, atau kalau kita kalikan 10 menjadi 20/50, dan seterusnya. Nah, ini tadi adik-adik tentang cara menentukan pecahan senilai. Pak Guru atau Kak Tony hapus dahulu ya.
Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan sederhana dan bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Mari kita belajar bersama. Adik-adik, di sini ada pecahan. Sekarang Kak Tony yakin adik-adik sudah bisa menjawab jika Kak Tony tanya berapa bagian yang diarsir ini. Jawabannya adalah 2/4. Sekarang kita lihat di bawah ini. Berapa bagian yang diarsir? Jawabannya adalah berapa? 1/2. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi ada 2 potong, lalu ingin kita menjadikan sepotong saja. Nah, ternyata bisa menjadi sepotong ini. Nah, berarti ini adalah pecahan senilai tetapi yang lebih kecil. Dan tidak bisa dikecilkan lagi. Inilah yang disebut dengan pecahan sederhana, yaitu pecahan senilai yang lebih kecil yang tidak bisa dikecilkan lagi. Sehingga jika Kak Tony tulis di sini 2/4, pecahan sederhananya adalah 1/2. 2/4 dengan 1/2 itu pecahan senilai, tetapi lebih kecil dan tidak bisa dikecilkan lagi. Inilah yang disebut dengan pecahan sederhana. Kita lanjutkan. Nah, di sini adik-adik bisa dilihat berapa pecahan yang diarsir ini, berapa bentuk pecahannya. Kita tulis ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6. Kalau yang di sini kita lihat ada 1, 2, 3. Yang diarsir ada 2. Berarti 2/3. Nah, ketika kita lihat nilai dari 4/6 ternyata sama besar dengan 2/3. Maka 4/6 merupakan pecahan dan pecahan sederhananya adalah 2/3. 2/3 adalah pecahan sederhana dari 4/6. Kenapa? Karena merupakan pecahan senilai dan sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Kita lanjutkan. Sekarang ini Kak Tony anggap dengan contoh ketiga ini, kalian akan semakin paham dengan pecahan sederhana. Anak-anak atau adik-adik, kira-kira berapa pecahan yang diarsir ini? Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5/10. Sedangkan yang ini 1/2. Apakah 5/10 adalah pecahan sederhananya dapat menjadi 1/2? Nah, kita lihat. Apakah betul pecahan sederhana dari 5/10 adalah 1/2? Kita lihat di sini ternyata nilainya sama dan lebih kecil. Dan tidak bisa dikecilkan lagi nilainya. Berarti di sini membuktikan 5/10 pecahan sederhananya adalah 1/2. Kita lanjutkan. Nah, sama seperti tadi, apakah kita ketika akan membuat atau menentukan pecahan sederhana harus selalu menggunakan gambar? Jawabannya tidak. Gambar-gambar tadi hanya untuk memudahkan adik-adik dalam memahami konsep menyederhanakan pecahan. Selanjutnya,
Jika adik-adik sudah paham, adik-adik tidak perlu membuat gambar seperti tadi. Oleh karena itu, mari kita pahami pola dalam menyederhanakan pecahan. Kita lihat bersama. Di sini 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Kita lihat polanya. Kita lihat polanya ya. Misalkan 2/4 menjadi 1/2. Kita lihat 2 menjadi 1. Diapakan itu? Dibagi, ternyata dibagi 2. Yang di bawah kita lihat 2 menjadi 4, 4 menjadi 2 juga dibagi 2. Yang ini 4 menjadi 2 dibagi 2. 6 menjadi 3 juga dibagi 2. 5 menjadi 1 dibagi 5. 10 menjadi 5. Oh, maaf, tadi salah ya. Ini tadi coba kita cek. Kita lihat sebelumnya. Oh iya, ini 1/2. Oke. Nah, ini berarti 1/2 tadi ya. 1/2, ini 1/2. Nah, 10 menjadi 2 berarti dibagi 5. Nah, di sini adik-adik tentunya bisa melihat ada pola yang teratur. Coba dicermati, pembilang ketika disederhanakan maka dengan cara dibagi. Dibagi dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Contoh di sini adalah ketika pembilang yang atas dibagi 2, maka yang di bawah juga dibagi 2. Ketika yang di atas dibagi 2, maka yang di bawah juga dibagi 2. Ketika yang di atas dibagi 5, maka yang di bawah juga dibagi 5. Kesimpulannya, jika adik-adik ingin menyederhanakan sebuah pecahan, maka dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Apa yang dibagi? Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti itu konsep tentang menyederhanakan pecahan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan setelah adik-adik memahami pola cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membagi pecahan dengan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang mari kita coba. 3/9 menjadi pecahan sederhananya berapa per 3? Kita lihat di sini. Di sini 9 menjadi 3. Berarti dibagi 3. Maka yang di atas juga dibagi 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3. Ini Tony hapus dahulu biar mudah kalian. Tony hapus. Nah, kita lanjutkan. Ketika 9 menjadi 3 dibagi 3, maka 3 juga dibagi 3, hasilnya 1. Berarti 3/9 pecahan sederhananya adalah 1/3. Sekarang 4/10. Kita lihat di sini, ternyata dijadikan 5. Nah, kita lihat berarti 10 agar menjadi 5, kita bagi 2. Maka yang di atas juga kita bagi 2. 4 dibagi 2 menjadi atau hasilnya 2. Berarti 4/10 pecahan sederhananya adalah 2/5. Selanjutnya kita lihat di sini. 20 menjadi 4.
maka dibagi berapa? Dibagi 5. Berarti yang atas juga dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, di sini 5/20 pecahan sederhananya adalah 1/4. Sekarang kita lihat di sini. 12 menjadi 6. Maka dibagi berapa? Dibagi 2. Ketika yang di bawah dibagi 2 atau pembilangnya penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya juga kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, pecahan 6/12 kita dapat sederhanakan menjadi 3/6. Adakah cara lainnya atau adakah bilangan lainnya? Kita bisa mencoba yang lainnya. Contoh, 12 kita bagi yang hasilnya 2, maka dibagi 6. Ketika yang bawah dibagi 6, yang atas juga dibagi 6. 6 dibagi 6, hasilnya 1. Nah, adik-adik, di sini ada 6/12, pecahan sederhananya 3/6, dan yang di bawah ini pecahan sederhananya 1/2. Pertanyaan Kak Tony, jika kalian ditanya berapa pecahan sederhana dari 6/12, apakah yang di atas ini atau yang di bawah ini? Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang di bawah ini. Mengapa? Karena pecahannya sudah yang paling kecil dan tidak dapat dikecilkan lagi. Yang tadi 3/6 itu bisa kita kecilkan lagi dengan cara apa? Dibagi 3, dapatnya 1. 6 juga dibagi 3, dapatnya 2. 1/2 seperti ini. Nah, inilah adik-adik tentang cara menentukan pecahan sederhana, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, akan Kak Tony hapus lagi untuk kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, sekarang kalau seperti ini, kira-kira berapa hasilnya? 8/20. Pecahan sederhananya berapa? Kita bagi menjadi berapa? Misalkan kita bagi 2. 8 kita bagi 2, hasilnya adalah 4. 20 kita bagi 2, hasilnya adalah berapa? 10. Pertanyaannya, apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Masih. Ketika kita bagi lagi, 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang apakah ini bisa kita bagi lagi? 2 kita bagi 2, tetapi 5 tidak bisa kita bagi 2. Atau 5 kita bagi 5, tetapi 2 tidak bisa kita bagi 5. Dari sini berarti pecahan sederhana dari 8/20 adalah 2/5, bukan 4/10. Kita lanjutkan di sini, 40/60. Kita bagi berapa? Misal kita bagi 10. 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4. 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Apakah 4/6 masih bisa disederhanakan lagi? Kita coba. 4 dibagi 2. Jawabannya 2. 6 dibagi 2. Jawabannya 3. Nah, ternyata 4/6 masih bisa disederhanakan lagi menjadi 2/3. Sekarang kita coba. Apakah 2/3 sudah menjadi pecahan sederhana?
Kita lihat, 3 kita bagi 2, tidak bisa. 2 kita bagi 3. Misalkan 2 kita bagi 2 bisa, 3 tidak bisa kita bagi 2. Atau kita balik, 3 dibagi 3 bisa, tetapi 2 tidak bisa dibagi 3. Oleh karena itu, 2/3 merupakan pecahan sederhana dari 40/60. Mengapa? Karena sudah menjadi pecahan senilai yang paling kecil yang tidak bisa dikecilkan atau dibagi lagi. Nah, adik-adikku semua, setelah kita belajar tadi semua materi, Kak Tony harap di akhir pembelajaran kali ini, adik-adik semua, yang pertama adalah memahami konsep pecahan tadi. Apa itu konsep pecahan? Atau apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari kelompok bagian yang sama besar. Dan selanjutnya, Kak Tony mengharapkan adik-adik dapat menuliskan bentuk pecahan dengan benar. Contohnya tadi, yaitu ada pembilang dan penyebut. Angka atau bilangan yang di atas disebut dengan pembilang, dan angka atau bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. Dari pembilang dan penyebut tadi dibatasi dengan tanda garis yang dibaca per. Seperti itu. Dan selanjutnya, adik-adik juga dapat menuliskan bentuk pecahan senilai dengan benar. Bagaimana caranya tadi? Yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah bentuk pecahan yang memiliki besar atau nilai yang sama, meskipun bilangannya berbeda. Dan yang terakhir, adik-adik, Kak Tony harap setelah belajar ini tadi dapat menyederhanakan pecahan dengan benar. Apa yang dimaksud dengan pecahan sederhana? Pecahan sederhana adalah pecahan senilai yang paling kecil angka atau bilangannya sehingga sudah tidak dapat dibagi lagi. Pecahan sederhana dapat kita tentukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan atau angka yang sama. Nah, sampai sini adik-adik semua, untuk pertemuan pembelajaran online hari ini, insya Allah kita akan bertemu kembali dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bagian kedua. Di sana nanti kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan dengan penyebut yang berbeda. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Dan Kak Tony harap adik-adik tetap semangat dalam belajar meskipun di kondisi daring seperti ini. Justru dengan kondisi daring seperti ini, adik-adik bisa belajar dimanapun, kapanpun. Dan jika adik-adik masih belum memahami materi yang Kak Tony sampaikan tadi, adik-adik bisa menonton atau melihat lagi video ini di kanal YouTube Media Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Banyumas. Nah, adik-adik, alhamdulillah untuk pembelajaran pada kali ini sudah selesai dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran online pada hari ini dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majelis bersama. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi diri kita dan tentunya bagi orang lain juga. Dan yang paling penting, semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu ini di dunia dan di akhirat kita. Sekian dari Pak Guru atau Kak Tony. Mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.